apakah pada saat itu dunia untuk jadi instruktur itu bisa untuk jadi penghasilan buat hidup nggak? Pada saat itu sih, nah ini nih luar biasa juga ya. Pada saat itu dulu tuh gue cuma mikirnya, Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. 15 tahun yang lalu, seorang Olivia setiap hari berkendara motor ke sanggar-sanggar hanya untuk mengejar passionnya menjadi seorang instruktur olahraga. Tidak pernah terpikir saat itu bahwa karirnya dapat melesat bukan cuma di Indonesia, namun sampai diundang tampil di negara lain. Zest Olivia adalah kisah sukses nyata bahwa bekerja dengan passion dapat membuahkan hasil maksimal asal dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Untuk pertama kalinya, Zest Olivia membeberkan success story-nya. Siapa yang paling penting dalam hidupnya? Apa target berikutnya? Hanya di Bedante Show, be fun, be cuan, be inspired. Hai guys, kembali lagi di Bedante Show. Di YouTube podcast kita bakal ngobrol banyak tentang segala macam yang bisa fun dan bisa menghasilkan cuan, dan yang pastinya dengan narasumber yang penuh inspiration, ya kan? Jadi nantikan terus dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Nah, kali ini kita bakal ngobrol dengan seseorang yang sangat-sangat menginspirasi, bukan cuma di Indonesia loh, tapi di luar negeri juga. Dan pastinya dari sejak tahun 2011 saya sudah mengadmire beliau sebagai seorang teman, seorang mentor, dan seseorang idola. Olivia. Keren banget ya? baru ngomong sekarang kenapa ya? Iya, Ternyata ya. 2011 kita. Iya. Cuma 2011 waktu pas admire banget, terus 2012 berikutnya hilang, lupa. Ya lupa ya. Bener, cuma sebentar doang ya. Sebentar ya. Iya. Gila, Oke, kita kenal thank udah you. lama banget ya, Man? Yes, sudah 2011 ya. 11. Iya, 2011 sih. 11 tahun ya. 11 tahun ya. Wow. Ya lu udah kemana-mana, gue mau begini-begini aja gitu. Oke. Gimana lu terkenal banget sekarang. Wih, keren banget. Masa sih? Di mana terkenalnya? Di mana-mana. Di kampung. Ya iyalah di orang. kampung. Iya. Zumba Educational Specialist. Zumba Education Specialist. Zumba Thank you. Education Specialist. Zest, the first Zest female Zest Indonesia, ya kan? Tahun 2018 ya lu dapetnya. 2017. 17 Iya, dapetnya. 2017. Nah, sebelumnya itu semua terjadi. Kan dulu kita pernah cerita-cerita ya. Dulu lu sebelum Zumba itu pegawai kantoran juga gitu. Pernah. Pernah. Iya. Instruktur aerobik juga. Iya, benar banget. Itu langsung flip banget atau enggak sih sebenarnya? Iya, by proses sih semuanya By ya. proses. By proses yang akhirnya semua momen itu yang membawa ke sini sih jadinya. Semua momen itu. Tapi Iya. pada saat lu kerja di kantor, kan lu sempet kerja di kantor tuh kenapa lu tinggalin gitu loh untuk jadi instruktur aerobik gitu loh. Oke. Jujur Li ya, mungkin pada saat pernah kerja di kantor, yang pada saat itu jujurnya itu memang nggak terlalu seneng ya. Yang penting istilahnya gue harus kerja, harus dapat duit buat makan gue sendiri ya kan. Motivasi itu aja dong Iya, ya. itu aja Tapi sih. nggak fun di situ saat itu. Ya ada funnya tapi sebagian besar sih buat pribadi kurang cocok gitu. Akhirnya mungkin karena kurang cocok jadi kurang grow kali ya. Jadi mentok Di gitu ya kantor kan. ya, Jadi mentok di gitu ya kantor. kan. Tapi Jadi lu kacung langsung terus tuh- gitu ya kan. Kacung. Tapi waktu itu langsung tiba-tiba langsung kepikiran jadi instruktur gitu. Enggak juga. Jadi setelah coba kerja di kantor, dari situ memang SMA dulu sekolah tuh seneng olahraga. Dulu suka aktif volley walaupun sekolah aja ya. Suka olahraganya volley, basket. Terus juga senang menari walaupun masih di kampung gitu ya kan. Masih di 17 Agustus gitu antar Lomba-lombaan ya. antar panggung 17 Agustus Oh, dulu oke, kalau oke. dari RW sini rasanya sudah keren banget gitu ya kan. Keren banget. Terus akhirnya menjalani profesi sebagai karyawan ngerasa tuh dulu aktif, pengen loh nge-gym, pengen sih olahraga ya kan. Akhirnya olahraga lah di gym
itu. Walaupun hari pertama nggak tahu yang mau ngapain, ya Masuk kan? gym dulu yang penting. Masuk gym dulu, nanya-nanya ada kelas apa, aerobik. Nah sebelum aerobik diajarin tuh nanya sama PT-nya untuk ngecilin kaki gimana sih. Dikasih tahu tuh ya, gubrak. Akhirnya besoknya ya selama hampir seminggu jalan ke kantornya Oh. papa-papahan. Akhirnya dari Padahal situ lu mintanya ngecilin, bukan yang nggak bikin ada Bukannya kaki gitu ya. Lu kayak ngerasa nggak ada kaki gitu. terus akhirnya ngelihat kelas aerobik. Pernah sih dulu ya nyoba aerobik itu lagi kecil itu karena nyokap pernah ikut aerobik sebentar. Kita tuh anak kecil ya kan, ngikut walaupun kayaknya dulu gerakannya sangat simpel ya kan, zaman Iya. dulu banget ya. Akhirnya udah tahu di situ, akhirnya pengen ikut kelas aerobik. Kelas aerobik walaupun 5 menit pertama ya terengah-engah gitu ya kan, terengah-engah napas gitu ya. Lompat-lompatnya gila-gilaan Itu, gitu. itu belum lompat lo, baru warming up aja kayaknya, namanya udah lama nggak olahraga. Aduh, napas udah gitu ngelihat gurunya baru bisa nih step touch atau V-step. Kok gurunya udah ganti lagi? Ganti lagi. Jadi kejar-kejaran ya. 5 menit akhirnya besok datang lagi. Lumayan tuh 10 menit, ya kuat gitu 10 menit. 15 menit, setengah jam, sampai akhirnya 1 jam. Akhirnya ikut kelas, biasanya ikut aerobik kelas 2 kelas gitu ya kan. Akhirnya jadi rutin udah mulai. tuh. Tetapi pada saat itu juga instruktur suka bilang, Olive, lo bagus deh gerakannya, kenapa nggak jadi instruktur aja? Gitu ceritanya kan. Ya itulah kenapa aku juga sampai sekarang aku juga berusaha untuk menduplikasi hal itu, melihat anak yang potensi ngeri, karena kita juga dulunya digituin gitu ya. Dan lu ngerasa enak banget ya, maksudnya kayak siraman rohani banget ya Iya, pada saat ada orang yang lu admire, tiba-tiba dia ngomongin kayak gitu, bener gak sih? Terus akhirnya mikir nggak bisa kali kayak gini-gini gitu, bisa coba ikut. Nah akhirnya punya momen, aduh kayaknya kerja mentok banget nih, istilahnya gaji nggak naik-naik nih kayaknya. Terus kayaknya separuh hatinya kayaknya berat gitu ya. Kebetulan juga goyang kali. mungkin mentok juga salah satunya karena bukan passion dan kemampuan. Mau pindah ke tempat lain juga terbatas, harus punya titel yang seperti apa ya kan, Mulai dari jadinya awal lagi juga punya ya. titel, Iya. jadinya kita kan ngerasa minder gitu ya kan, kayak gitu. Itu kan memang udah standarisasi ya. Iya. Akhirnya kita memberanikan diri, coba ngajar deh, iya deh, kepepet nih, kepepet. Nah akhirnya coba Olive ngajar gini-gini, ya mohon maaf nih, dulu istilahnya aerobiknya awal-awal nggak punya sertifikasi, cuman karena mungkin bakatnya bisa paham gitu ya kan, Apal gerakannya ya. apal gerakannya, walaupun ngajar itu masih nyontek-nyontek punya guru instruktur yang ada, itu nggak apa-apa. Makanya aku juga sekarang nggak apa-apa kamu jiplak-jiplak koreo-koreo yang kamu hafal, at least gitu ya, yang kamu hafal nggak apa-apa. Sampai akhirnya udah menjalani dari cover sini, memang luar biasa sih, tapi itu tempaannya ya, kita anak baru gitu ya, dari yang harga 30.000 ya kan, pada saat itu sih Tapi lumayan pada saat ditawarin 30.000, Olive bisa cover kelas pertama 30.000. Kita nggak mikirin uangnya itu, yang penting gue selamat aja, gue udah syukur. Nggak pingsan dia kan, nggak mimisan gitu ya. Dan gue nggak berhenti sampai balik 10 menit lagi. Nggak gue nongkrong nangis kan gitu. Yang penting coba aja lah. Akhirnya memberanikan diri, nggak apa-apa 30.000. Tapi ya entah kenapa kita coverin di situ tuh, dia punya reception, dia bilang kan pertamanya awal 30. Ternyata dia kasih lo, Olive ini aku kasih 40.000. Ternyata pas kita udah nge-flash up, maksudnya mereview kembali zaman dulu, itu mungkin sign aku ya. Pada saat appreciate orang ngelihat jasa aku ya, kamu nggak perlu minta, orang yang nilai atas kualitas kamu. Karena kualitas Ya. Dan lu nggak dari awalnya juga bukan mikirin duitnya doang. Karena ada mikirin beberapa duit. orang yang melakukan itu hanya duit ya. Iya, akhirnya setelah kita sadari sekarang, dulu aja kok dia kasih 30.000, tapi dia kasihnya pas kita ngelihat kita ngajar dikasih 40.000. Oh ternyata itu tuh yang akhirnya jadi ilmu kan buat kita sekarang ya, untuk memotivasi teman-teman di sana. Akhirnya menjalani, dan aku ngerasa akhirnya ya itu aku tinggalin tuh dengan nekatnya tuh. Waktu yang kerjaan, Iya. resign. Ya nekat ya udah.
kayak decide gitu. Oke. Tapi lu ngomong nggak? Gue mau resign. Mau kemana pindah? Instruktur. Enggak. Jadi Kalau nganggur ngomong dulu kan sih, jadi- nganggur Oh, dulu itu. nganggur dulu. Jadi nganggur dulu sampai meniti yang ini tuh gitu. Ini Untuk nih. cover-cover. Gue penasaran dulu satu hal dulu deh. Ini tahun 2005-6-7, bener nggak? 2000, iya mungkin segituan Segituan ya. kan? Ya, Dan pada ya, saat ya. itu nih, gue penasaran banget karena pada saat itu gue belum benar engage dengan Iya kayaknya dunia fitness. 2005-an ya. Ya kan dunia fitness gue belum engage. Jadi apakah pada saat itu dunia untuk jadi instruktur itu bisa untuk jadi penghasilan buat hidup nggak? Pada saat itu sih, nah ini nih luar biasa juga ya. Pada saat itu dulu tuh gue cuma mikirnya, yang penting gue mau buat makan hari ini sih. 40.000. Iya, iya. Warteg masih 6.000 waktu itu Iya, gue ingat iya, banget. iya gitu ya kan. Nah kebetulan gue juga tinggal kan sama nyokap gue dan adik-adik gue. Ya berusaha, tapi entah kenapa gue kadang-kadang bisa ketutup aja ya pada saat itu. Nekat gitu ya, mungkin ada sisa-sisa yang kemarin bekas Iya. kerja untuk menutupi itu semua dulu. Baru akhirnya dengan terengah-engah tapi meyakinkan diri itu ya. Enggak, ini yang gue mau. Dan Ini masih yang gua bisa aja mau, ya iya. gitu ya. Pokoknya ada aja ya. Iya, dengan begitu memberanikan diri kredit motor tuh, walaupun kita nggak tahu tuh ini sampai mana gitu ya, profesi gue ini sampai mana. Tapi at least gue nggak naik Gojek untuk akhirnya gue nggak dapat apa-apa gitu, malah nombok. Walaupun di jalanan gue belajar naik motor, istilahnya naik motor kemana-mana, yang doanya nggak habis-habis gitu kalau naik motor. Semoga di jalanan gak ada Iya, mobil. iya. Aduh gitu ya kan. Jadi doanya nggak habis-habis tuh zaman dulu. Lu di Priuk. Sli. Iya, apalagi rumah di Priuk. Kontainer lawan Kontainernya kita. banyak-banyak. Bener, tinggal di Priuk. Banyak kontainer, jalanan rusak ya kan. Ya, Yes. tapi akhirnya cuma berpatokan kalau memang ini jalan saya, karena ini yang saya mau. Ini saya yang mau. Kalau memang memang direstui jalannya Dibuka. tolong dibukakan. Nah, dari 30, 40 ribu, 60 ribu, dapat akhirnya kelasnya cepet banget loh. Karena kita juga berusaha untuk coba mengawalinya dengan berusaha baik sama orang di situ. Jadi orang kan seneng ya. Ya, ya, Sama reception terutama. 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 Yang Sama baru bagi gaji. Iya, reception kan yang manggilin, misalnya yang kadang-kadang dia punya kuasa juga untuk manggil siapa nih instrukturnya Oh, gitu ya kan, maksudnya oke. Mbak Olive mau nggak gini-gini kan, kan karena dia dipercaya untuk bosnya kan, Iya. untuk mereferensikan instruktur karena kerjaan dia kan momen adminnya untuk hal-hal yang seperti Iya, itu ya iya, kan, iya. Mbak Olive. Nah karena mungkin karena gitu juga hubungannya berusaha baik ya, karena baik juga karena kan untungnya kayak saya punya pengalaman bagaimana sih berhubungan kerja sama orang lain di pekerjaan itu ya kan. Jadi Yeah. semua ada hubungannya sebenarnya, mau kerja latar belakang kamu apapun ada hubungannya gitu. Ada pengaruhnya dan Ada pengaruhnya. sebenarnya jadi apapun ini gue coba ini ya perkuat dengan statement lu bahwa pada saat lu melakukan sesuatu kerjaan walaupun itu lu nggak suka, walaupun lu hanya cuma bertahan hidup, tapi tetap ada pelajarannya ya. Jadi lu belajar dari situ, ilmunya lu pakai. Iya, akhirnya ya kita mas reception ya kan, karena gue udah pernah kerja di kantor juga ya, lah mas siapapun kan juga harus sopan, Iya. harus baik gitu ya kan. Iya, Harus maksudnya interaksi sama orang juga harus baik adanya gitu ya kan. Akhirnya dari situ ya berkembang akhirnya dapat punya peluang lagi di gym yang agak lebih besar sampai akhirnya kita menambah tuh programnya. Kita juga harus upgrade. Pada saat aerobik kita berusaha pada saat itu memang aerobik hits banget. Yeah. Adalah program baru lagi Oke, ceritanya. ada beberapa ya. Program baru lagi gue ngajar belly dance tuh dulu tuh. Ya walaupun banyak orang nggak percaya kalau dulu tuh gue ngajar belly dance. Kita nggak kesana. Pokoknya gue nggak mau kesana. Iya. Walaupun foto-fotonya ada, bukti itu masih ada, tapi gue nggak mau kesana. udah figurnya udah beda banget ya. Terus akhirnya dulu hits tuh belly dance. Mencoba. Nah istilahnya dulu gue itu juga belly dance itu salah satu ya, mungkin teman-teman ini juga supaya juga tahu, mungkin terjadi juga sama mereka. Pada saat kita nih baru trial nih kelas belly dance, totonya ada yang nelfon.
Olivia, kan karena udah jadi instruktur. Olivia kita lagi cari guru belly dance pada saat itu emang lagi hits banget. Kita begini, kamu bisa nggak ngajar belly dance? Lihat, rezeki nggak kemana ya? Padahal baru trial ya Iya, waktu itu ya? baru trial. Dan gue percaya kalau sudah sampai ke kamu, memang sudah rezeki kamu. Sampai ke kamu ya, ditawarin sama kamu itu sudah rezeki kamu, dan yang memberi rezeki akan menyelesaikan semua yang sudah dia sampaikan sih. Jadi oh gila ya, ya udahlah, berani aja ya. Berani ya. Kepepet iya, mau coba hal yang baru iya, income nambah lagi juga iya, kesempatan ya kan. Ya udah akhirnya kita karena udah pengalaman jadi instruktur, jadi mungkin punya mentalnya, ya udahlah nekat lah ya, bisa diatur. Terus toh yang kita ajar juga kan bukan untuk profesional. Dan mereka juga senang, yang penting bawaan kita enak pembawaan gitu ya. kita dimanapun. Akhirnya dari situ ngajar dulu, barulah kita upgrade terus. Mau tahu tentang si program tersebut. Akhirnya nambah lagi yang lain, sertifikasi yang lainnya. Oh berarti sebenarnya menurut lu nih ya, menurut lu buat sahabat Bedante juga sama teman-teman Zin yang lain gitu kan, apakah penting juga mereka untuk belajar hal yang lain? Sudah pasti. Nggak cuma satu doang? Ya. Instruktur yang baik itu, yang profesional, dia bisa menguasai lebih dari satu menurut aku gitu loh. Dia menguasai, karena apa? Semua olahraga itu apapun programnya itu harus berhubungan. Ya, berhubungan. Kita ngajar kardio, kita juga perlu mengetahui program olahraga yang memang programnya stretching atau body weight training. Hal itu kan berhubungan semua. Ya. Dan katanya dulu kan lu sempat pengen jadi pilates ya, fitball core. Oh itu fitball, ngajar fitball dan training yoga juga. Ya, jadi ada unsur-unsur mereka yang kita bersinambungan pastinya. Seorang yang biasa ngajar kardio pun dia perlu yoga juga misalnya gitu ya kan, untuk flexibility dan banyak macam lainnya. Berarti istilah kata tuh sama aja kayak misalnya kita kerja di kantoran, kerjanya di accounting, tapi kenapa harus belajar ilmu psikologi? Karena lu harus berhubungan dengan bos lu, ya kan, temen lu, cara lu belajar ya, lu mesti belajar juga ilmunya gitu ya, sama kayak gitu ya berarti. Ya. Walaupun di luar itu pun ya, di bidang olahraga pun itu sebagai sangat-sangat menunjang untuk profesi kita apapun. Misalnya kayak instruktur kan banyak tuh sekarang tuh ya, mau yang dokter, mau yang dosen, mau chef segala macam. Toh bisa berhubungan juga kalau dia juga bisa menyelaraskan itu semua dengan baik. Oke. Nice. Nah, skip forward. Lu ambil Zumba. Yes. Siapa yang introduce lu untuk? Oh iya, ini seru banget nih. Seru banget nih. Sebenarnya nggak ada yang introduce sih, sebenarnya itu mah kita gak tahu ini program apa sih pada saat itu ya. Akhirnya kita udah masuk tuh salah satu gym yang gym Mega Gym di Jakarta. Kita udah ngajar di situ, punya kesempatan ngajar di situ juga. Nah kebetulan trainingnya itu bikinnya di tempat situ. Oh, oke. Dan pada saat itu juga sebenarnya untuk dance class itu ada beberapa yang meledak banget waktu itu di sana kan ya? Iya, terus karena kita juga di tempat gym tersebut juga kan banyak udah kelas dance itu banyak lah, program dance itu banyak. Akhirnya karena kita juga mengajar dance dan aerobik di sana, ya di informasi ini ada training gini-gini. Terus apaan sih itu? Pernah sih ngelihat, pernah ada yang memberikan apa ya? Kayak trial kelas gitu, terus kita ngeliat, oh seru. Tapi lebih mastiinnya lagi pada saat itu untungnya udah ada YouTube ya. Jadi pas udah daftar, ngeliat apa sih, lebih memastikan lagi. Apa sih seperti ini. Ih seru ya. Ih oke deh. Ya, jadi bener-bener buta banget itu pada saat itu. Nggak tahu arahnya mau kemana juga jadinya. Karena pasti. di Indonesia lu termasuk salah satu angkatan pertama. Nah iya, pada saat 2011 itu yang dibilang trainingnya itu training pertama. Oh lu berarti lu angkatan pertama? Angkatan pertama. Oh oke. Pantesan ya di Jakarta. Denger informasi dari mana gitu kan ya. Cuma YouTube lah gitu kan sumber informasinya. Dan di luar negeri sebenarnya udah meledak waktu pada saat itu. Nggak pernah denger.
Oh iya? Mungkin Cooper kali ya. Emang nggak pernah dengar? Lu kebanyakan aerobik mungkin. Iya kali ya, iya. Fokus sama diri sendiri kali. Mau program sendiri ya. Gitu. Iya nggak pernah dengar makanya. Itu. Oh, Memang juga oke, pada oke. saat itu mungkin ada di Jakarta, tapi kita mungkin komunitinya berbeda gitu ya kan. Kita kebetulan pada saat itu fokusnya ke gym tersebut Oke, gitu. oke. Jadi kerjanya dan banyak tugas lain yang ditugaskan di sana gitu. Dan akhirnya lu ambil certification. 2011 bulan 2011, November. November. Yes. Pada saat itu ya itu seru juga banget deh. Pokoknya ngejalanin Zumba ini yang pada saat itu kita sendiri nggak tahu apa ini program ini. Yang dulu belajarnya masih pakai DVD ya. DVD. Pakai DVD, lagu DVD. Jadi semuanya belajar ngeliat pakai playernya DVD. Oh, dihafalin. Jadi mentok tuh. Jadi kalau kelas itu ya udah itu aja. Mentok, awalnya dihafalin, akhirnya memberanikan bikin kelas, ya salah satunya itu gym yang di Serpong ya. Akhirnya walaupun kita dikasih percaya untuk buka kelas, oke Olive coba buka kelas di sini. Neranginnya susah sih. Neranginnya masih susah ya kan. Masih nggak ngerti mau neranginnya apa. Jadi ya itu. Nungguinnya buka kelas, udah dibukakan kelas, nggak ada orang yang masuk, kita nunggunya di depan Bangku-bangku itu loh. Ya di depan kelas lah, di depan kelas gitu. Tentu. Pertama-tama ya kita di luar dulu ya, udah kayak SPG ya. Kayak SPG. Ayo ikut kelas baru nih, program baru. Terus orang-orang nanya tuh apa karena sih, ya, gitu ya? Karena udah pernah jadi instruktur situ kan, jadi udah pada tahu. Emang kelas apaan Olive? Dia bilangnya. Ya saat itu sih gue bilangnya, emang kelas Zumba. Emang Zumba apaan? Zumba apaan ya? Apaan ya gitu ya, kita emang kurang edukasi dan karena kita nggak pernah pengalaman di Zumba itu. Ayo ikut aja kata gue begitu ya kan. Oh ya nanti aja deh Liv, next aja. Oh ya nggak apa-apa gitu kan. Kedua lagi sama, apaan, ikut aja yuk gitu ya kan. Ya nanti deh. Nah nggak tahu orang keberapa tuh baru ikut. Mungkin ikut juga bukan karena ya mohon maaf bukan karena programnya, bukan karena programnya pada saat itu, karena di sendiri mereka nggak tahu ya, karena mungkin kan nggak tega ngelihat gue gitu ya kan. Nggak laku-laku udah jualan ya. Kelasnya nggak ada yang ngikutin gitu ya kan, nggak ada yang ngikutin. Ya udah lu ikut aja yuk kelasnya si Oli, pengen tahu siapa sih. Akhirnya ya pada saat itu udah terlambat pasti ya. Itu kan mulainya misalnya mulainya jam 5 itu kan manggil orangnya aja udah text time banget ya kan. Ada berapa track tuh Miss tuh ya kan. Tek sampai akhirnya di dalam pun kita ngasih 1 track, 2 track cuman diliatin gitu ya kan. Diliatin akhirnya coba ngikut. Abis ngikut itu ya udah 20 menit terakhir kali ya baru ikutin ya. Dengan 5 orang apa berapa orang itu ya kan, akhirnya berjalan. Tapi dari situ 5 orang itu kita berusaha kan untuk mingle dan berusaha untuk mengerti, sabar sama diri sendiri sih yang terpenting ya. Jadi kan orang lain juga ngelihat kalau kitanya juga nggak ogah-ogahan gitu ya. Ogah-ogahan nggak apa-apa, dia kasihan sama kita dulu nggak apa-apa gitu loh. Oh ya udah minggu depan ya Liv ya, biar ada orang kan. Istilahnya mereka member mikirnya jangan sampai kelasnya Olive ditutup, kasihan gitu ya kan. Akhirnya minggu depan datang bawa orang lagi kan, jadinya tuh orang ikut yuk. Sian mungkin si Olive daripada nanti takutnya kelasnya ditutup gitu ya kan. Akhirnya datang. Nah berhubung juga kita demen ya, pas lagi ikut training juga luar biasa senang banget. Si Zesnya atau si trainernya mempresentasikan program ini dengan sangat easy. Easy ya? Bukan karena luar biasa spesial yang gimana, karena easy, langsung menyentuh. Oh easy ya. Jadi akhirnya kita memberanikan yang membuat hal seperti itu, kita juga duplikasikan kepada member gitu loh. Cara dia si Zes itu mempresentasikan mengenalkan kan, dia tahu kan ini training pertama, jadi dia juga harus mengenalkan bagi orang-orang yang belum ada komunitinya. Berarti sebenarnya gini loh, kalau lu ngomong kayak begitu berarti segala sesuatu yang kita ini secara wajar pengennya tuh ngasih lihat sesuatu yang keren, yang mentereng, itu belum tentu diterima orang ya. Ya itu banget. Instruktur seperti itu.
Harus malah yang Kita yang harus gampang, menyelami, yang yang simple nyelami. gitu ya. Sebenarnya bukannya juga gampang, tapi kitanya juga seorang instruktur, tugasnya adalah bisa menyelami kepada Tahu siapa, marketnya ya? kepada siapa target market kita, kepada siapa kita berhadapan, Oke. kebutuhan mereka apa, dan level mereka, ya misalnya Ya, level kebutuhan mereka di mana kita harus paham banget, Oke, gitu. oke. Akhirnya kita menyelami, orang senang. Seneng Hmm. akhirnya selama nggak sampai 3 bulan ya bersyukur, mungkin salah satunya lu kan ya, Ya. yang walaupun ditarik lagi ayo ikut Oh enggak, gitu enggak. enggak ya. Gue datang itu udah mau akhir. Gue inget banget. Dan kata-kata lu, kemana aja cowok baru datang kali ini. Gue inget banget. Dia Dan cowok pertama ya, Cowok pertama pioner dan, ya. pioner. Dan akhirnya semua itu pada ngeliat, oh ya ada cowok masuk sendirian. Akhirnya memotivasi yang mereka yang Iya. lain ya, karena lu sendiri kan sebelumnya udah pernah ikut program Kelas yang dance lain, ya. gue suka ikut-ikutin lain. Cuma yang memang pada saat itu kan gue sakit, Iya, lutut gue sakit karena banyak loncat. Kalau di Zumba ini kan gue ngerasa bener-bener nggak banyak loncat, tapi banyak gerakannya dan Iya, iya. cukup Membakar ini loh, kalori. membakar kalori. Yes. Makanya gue seneng gitu loh. Iya, Dan iya. akhirnya Dinamis juga no, gitu no. ya. Actually, the first thing also yang mesti gue extend, kenapa gue bisa admire lu banget pada saat itu nih, karena ya itu kata-kata itu, dimana kemana aja baru kali ini datang itu kayaknya orang baru yang baru masuk ngerasa di accept loh. Gue ngerasa di accept Disapa sama ya? lu, disapa, karena orang di depan yang kayaknya kita tuh kita bodo amat lah gimana, gue di belakang aja gitu kan, tapi ada orang yang di depan mau nyapa gue, orang baru, cowok yang notabene minoritas di situ. Nah itu mungkin itu sesuatu yang bikin gue tuh sampai Iya, iya. wow gitu. Iya. Nah, itu selalu juga gue lakukan itu ya. Semakin orang nggak nyaman, Ya. semakin gue tantangan gue challenge merendahkan hati gue untuk bisa bisa menyelami orang itu. Semakin orang menolak, gue semakin gue pengen challenge diri gue ya, challenge diri gue. Makanya pas kalau apapun, dimanapun gue mengajar, ada hal-hal yang dia misalnya ada yang orang yang melihat gitu ya, Yeah. gue berusaha untuk interaksi loh. Misalnya ada orang lewat, ya teman-teman mungkin bisa juga lakukan. Misalnya kalian yang ngajar di outdoor atau apa, itu kan banyak nonton. Kamu ada sesekalinya ada interaksi sama mereka, ayo ikut, Nggak mau ayo udah gitu ya. ikut gitu. Orang akan lihat, ih instrukturnya tahu loh Welcome, kita ya. ada di sini Iya, loh, ada iya. di pinggir ini kita di mention loh, ayo ikut. Walaupun kita sedang ngajar, itu orang akan senang. Ya begitupun gitu, pas lagi ngajar, kita lihat kan ada tatapan mata Iya. gitu, ayo ikut. Mungkin hari itu nggak berani, tapi besoknya pasti dia ikut. Akhirnya ya itu di gym itu nggak sampai 3 bulan, boom, besar. Itu di 2000, berarti meledaknya di 2012 lah ya, sampai meledaknya. 2012 aja udah bikin Zumba party ya kita ya. Kita ya. Ya, 2012 itu pertengahan itu udah bikin Zumba party karena antusias member itu Gabung luar sama yang lain waktu itu. biasa. Itu Ya. masquerade party gue inget banget. Ya, walaupun waktu itu awal-awal kita karena di tempat kita nge-Zumba itu ada program dance lain ya Ya, kan. ya, Kita ya, juga ya. sama-sama kan teamwork, bikin dance party itu ya kan. Dan yang waktu saat itu meledak Gangnam Style. Oh iya. Kita udah tua. Aduh kalau ngelihat di YouTube itu ya, astaga, tapi seru. Itu adalah menurut gue sendiri itu adalah momen-momen di mana gue bagaimana belajar untuk ngedevelop orang. Tapi saat itu kan lu masih hanya zin Iya, istilahnya kan. tapi gue ngedevelop orang itu merangkul orang ya. Merangkul orang. Sebelum gue jadi leader di Zumba dulu, gue belajar merangkul member. Pertama ya, merangkul member Yeah. supaya mereka bisa jadi berkomunikasi, berinteraksi lebih gitu, melakukan sesuatu. Jadi member pun bisa berkarya gitu. Ya kan, sudah pasti nggak lain mensupport program gue juga ya kan, jadinya efeknya ya kan. Tapi Yeah. dari situ gue banyak belajar, akhirnya gue belajar bagaimana mengkoordinasikan segala sesuatunya gitu loh. Ya. benar. Karena instruktur baik pun nothing kalau nggak ada member, kalau nggak ada community. Yes. Iya kan. Leader juga Ya nggak ada pengikut ya nggak ada bukan pengikutnya. leader. Iya bukan leader. Ya kan. begitu sih. Tapi ya hal yang gue dulu jalanin itu akhirnya pas gue sekarang ini menurut gue hal yang sudah gue jalanin dulu ya prosesnya. Jadi
Gue berusaha ya ngerti lah, paham maunya kemana ini sekarang, maunya lu Ya. apa, mau gua apa, mau di luar apa, dan gue harus ramunya seperti apa, ya. Walaupun masanya kan berganti-ganti ya kan, Ya. tapi ya karena kita memulainya dulu dari from zero, sekarang ya bagi gue untuk berusaha untuk membuat satu community sih punya gampang, mudah, nggak dipikirin berat banget bagi gue gitu. Dan pada saat itu lu udah mikirkan panjang begitu, padahal lu belum tahu kan ujungnya lu kemana Iya gitu iya kan. bener, iya bener. Dan at the end gongnya itu 2017 ceteng jadi Zes. Iya, Dan iya, iya. akhirnya tercapai gitu Iya, kan ya. iya. Nah, proses seperti itu kalau lu ngelihat sekarang nih ya, proses begitu banyak, lu ngerasa ada sesuatu yang lu seselin gak sih? Maksudnya nggak melakukan apa atau apa gitu loh. Kalau yang diseselin sih, waduh,